Saya lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu basis dan dimensi. Ya, untuk yang pertama yaitu basis. Di sini definisi dari basis, jika V adalah suatu ruang vektor dengan S seperti tadi, himpunan vektor-vektor X1, vektor X2 sampai Xn itu merupakan himpunan vektor-vektor pada V, maka S disebut basis dari V jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, S harus bebas linear, yang kedua, S merentang V. Jadi kalau misalkan dia bebas linear dan merentang, otomatis dia merupakan basis, ya. Nah, kemudian definisi yang kedua tentang definisi dari dimensi. Dimensi dari suatu ruang vektor V dinotasikan dengan dim V, ya, dim V. Jadi dimensi dari V adalah banyaknya vektor pada suatu basis dari V. Jadi kalau misalkan dia sudah diketahui bahwa dia suatu basis, nanti banyaknya vektor pada suatu basis dari V nanti yang disebut sebagai dimensi V, ya. Untuk latihan soal yang pertama, ini kita mau menyelidiki dulu apakah himpunan S yang merupakan himpunan dari vektor X1, X2 dan X3 di R3 dengan vektor X1 sama dengan 210, X2 vektor sama dengan 113 dan vektor X3 sama dengan 321 merupakan basis dari R3. Berarti kalau misalkan mau menunjukkan dia basis atau bukan, kita buktikan dulu apa itu yang pertama. Iya, bahwasanya S itu bebas linear, ya. S bebas linear tadi apa persamaannya? Oke, S bebas linear, maka kita bisa buat persamaan bahwa K1 kali X1 ditambah K2 kali X2 ditambah K3 kali X3 dia merupakan vektor N0. Seperti ini, ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilainya K1 kali 210 ditambah K2 kali 113 ditambah K3 kali 321 sama dengan 000. Seperti ini, ya. Nah, kita buat dulu, berarti ini apa? 2K1, ya. Kemudian K1 dan 0 ditambah K2, kemudian K2, 3K2 seperti ini, ya. Ditambah K3, 3K3, 2K3 dan K3 itu sama dengan 0. Seperti ini, ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, berarti apa ini? Kita punya 2K1 ditambah K2 yang X karo X, ya. Kemudian ditambah 3K3 seperti ini. Kemudian apa itu? K1 ditambah K2 yang Y-nya ditambah 2K3 Z-nya apa ini? 0, ya. 0 ditambah 3K2 ditambah K3 itu sama dengan apa? 0, 0, 0. Nah, di sini berarti kita punya 3 persamaan linear, ya. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Kita susun di sini. Berarti 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3 itu sama dengan 0. Kan ini sama dengan ini, ya. Kemudian K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Yang terakhir 3K2 ditambah K3 juga sama dengan 0. Ini, ya. Jadi masing-masing disama dengan ini kan sama dengan 0. Nah, Bu, kalau misalkan bentuknya seperti ini, sebenarnya ini secara otomatis bisa dilihat bahwa dia penyelesaian trivialnya itu sama dengan 0. Cuman kalau misalkan Anda mengalami kesulitan untuk menentukan ini, boleh dengan cara yang lain yang kemarin sudah saya jelaskan pada saat belajar bebas linear, yaitu Anda bawa ke bentuk matrik, ya. Matrik augmented. Berarti apa ini? 2, 1, 3, kemudian 1, 1, 2, kemudian 0, 3, 1. Nah, ya. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, misalkan kita katakan bahwa ini adalah matrik A, ya, misalkan augmented. Nah, Anda cari determinan dari A itu sama dengan berapa? Nah, determinan dari A sama dengan berapa? Nah,
kalau misalkan nanti kita hitung ya, misalkan kayak kemarin pakai aturan seharus ya, karena ini 1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 1 3, seperti ini kita pakai aturan seharus ya. 2 kali 1 kali 1 nggih 2 ditambah 1 kali 2 kali 0 0 ditambah 3 kali 1 kali 3 9 nggih, dikurangi mundur 1 kali 1 kali 1 1 dikurangi 2 kali 2 1 kali 1 kali 1 nggih, kemudian 2 kali 2 kali 3 berarti 3 kali 4 nggih 12 dikurangi 3 kali 1 kali 0 0, berarti jawabannya berapa? 9 tambah 2 11 nggih, 11 dikurangi 1 10 10 dikurangi 12 berarti min 2. Nah, determinannya maka tidak sama dengan 0. Dasar ini bisa Anda gunakan. Nah, karena determinan A tidak sama dengan 0, maka determinan A tidak sama dengan 0, maka kita katakan bahwa ya di sini S-nya di sini adalah bebas linear. Nah, S-nya bebas linear. Karena determinannya tidak sama dengan 0 juga, kita katakan bahwa dia S-nya merentang. Jadi kalau bentuknya seperti ini, cukup Anda buktikan bahwa determinannya tidak sama dengan 0. Karena determinan tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinan tidak sama dengan 0, sudah otomatis dia bebas linear dan dia merentang. Kalau misalkan Anda menjumpai bentuk seperti ini, atau Anda katakan bahwa penyelesaiannya trivial, yaitu K1, K2, dan K3-nya sama dengan 0. Karena S bebas linear dan S merentang, maka kita katakan bahwa dia merupakan basis di R3. Seperti itu nggih. Kalau misalkan ada soal yang seperti ini ya, Anda kesulitan untuk menentukan nilai K1, K2, K3, cari determinannya. Nggih, dengan satu langkah menyelesaikan determinan, Anda sudah langsung dapatkan bahwa kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linear dan merentang. Otomatis dia merupakan basis ya. Ini dipahami dulu. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Tetap semangat latihan soalnya. Kalau mau berdiskusi bisa lewat grup di e-learning maupun grup di WA.